Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini. Walaupun telah ku tutup mata hati, begitupun telingaku. Namun bila dikala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Walaupun dirimu tak percaya, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo dan kita sekarang masih ngobrol bareng Zaki dan Pak Shalendra mengenai permen anti kankernya. Nih tadi kita masih bahas mengenai kekurangan-kekurangan yang masih sekarang mungkin masih akan menjadi PR gitu ya Pak ya. Oke, boleh dong kita minta dilanjutkan mengenai kekurangan yang masih harus terus ditanggulangi seperti itu. Ya, jadi memang kita ingin fokus ke karakter flavonoid ya, karena kemarin saran dari juri bahwa ada beberapa rumputan itu yang pada dasarnya flavonoidnya tidak sama gitu ya. Jadi kita akan analisis karakternya bagaimana supaya kita tahu tingkat kekuatan dari flavonoid itu dalam melawan sel-sel kanker tadi gitu ya. Kita ingin sampai menelusuri sampai ke situ seperti itu. Jadi makanya kita hati-hati kalau memang sudah oke, sambil kita urus izin kesehatannya, sambil kita juga pengen ngurus izin halalnya ya. Sampai segitu kita ingin. Nanti kalau sudah semuanya beres baru kita siap di masal gitu. Dan alhamdulillah kalau untuk hak kekayaan intelektualnya alhamdulillah sudah kita urus gitu. Jadi sudah dilindungi supaya tidak dijajah iya, betul, negara-negara saya tidak lain. diambil. Karena kan tadi dari 14 negara ya Ki ya. Betul. Bisa Jadi, aja dikopas dibilang kita yang buat, padahal kita yang buat ya Ki ya. Betul. Nah, Zaki, ini kan kalau untuk usia 17 tahun masih tergolong sangat muda, baru dapat KTP kan ya? Iya. Baru dapat kan ya? Iya, tahun ini. Itu tergolong sulit lah ya untuk mencetuskan suatu produk yang masih banyak orang belum tahu juga. Nah, Zaki dengan teman-teman, karena kan seumuran ya mungkin ya, karena semuanya dari kelas 12, kesulitan-kesulitan yang kalian temukan itu boleh dong diceritakan kepada teman-teman agar agar memotivasi. Itu sulit aja bisa dapat gold medal gitu. Jadi kan ini ada dua cara kan. Yang pertama kami meneliti flavonoid ada atau tidaknya dan membuat permennya. Ya, untuk menelitinya itu kami pertama meneliti di sekolah kan, untuk meneliti adakah flavonoid di dalam
rerumputan itu, dan pas diteliti ternyata kami itu kekurangan satu alat namanya evaporator rotari. Dan itu emang susah nyarinya gitu, dan pas ditanya-tanya ternyata farmasi itu ada alat itu evaporator rotari itu, dan ya udah kami ajukan ke sana bahwa kami ingin kolaborasi dan ingin meminjam alatnya. Ternyata orangnya sangat welcome juga. Katanya oh ya udah datang aja ke sini, diteliti di sini aja. Terus ya udah dong. Jadi kami dengan Pak Salendra dan tim kami ke sana, kami teliti. Kan pas diteliti di sekolah kan kami kekurangan alat, dan itu tuh tidak terbukti kan ada flavonoid. Belum maksimal, dan ternyata pas di sana ya emang ada ternyata. Dengan persentase setiap rumputan itu berbeda flavonoidnya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan setelah itu sudah terpenuhi untuk step awal. Selanjutnya kami lanjut di step untuk pembuatan permen. Kami kira kan pembuatan permen itu kayak oh ya udah buat permen aja gitu. Kayak apa, kami tidak berpikir kalau itu tuh susah. Ternyata pas kami sudah siap bahannya itu liquid glukosa, gula, air, ya sama perisa dan flavonoidnya sendiri. Nah, pas dites kan kami masukkan air, gula, seperti ya step membuat permen lah, dan ternyata gosong, terus kadang juga kemanisan, dan kami mikir lah kan kayak gimana ini sampai kayak kan di itu tuh kan ada tenggat waktunya juga kan, dan Pak Salendra ini kayak gimana permennya, kami tuh panik gitu kan, oh gimana tuh itu kayak gimana terus jadinya kami yang seharusnya itu kan sampai malam itu kan, kayak seharusnya pulang tapi oh yaudah nginep aja deh kayak gitu. Terus ya udah kan, jadi kami nginap untuk emang karena tenggat waktunya sih gitu. Nah terus greget gitu. Terus udah kan bikin terus kayak sampai bahan tuh habis, beli lagi gitu. Bahan tuh habis untuk nyoba-nyoba gitu kan. Terus pas udah sampai yang akhirnya kayak gitu, udah hasilnya udah keras dan pas itu udah nih fix. Udah kan, udah kirim ke Pak Salendra, terus kayak oh ya udah ini bagus nih kata Pak Salendra kan. Terus pas dicek lagi perbandingannya tuh masih apa ya, masih kurang ya Pak, masih kalau untuk kami itu manisnya pas, tapi untuk orang tua itu kayak ini kemanisan gitu. Jadi sampai ke kadar gulanya juga diperhatikan. Jadi kita tidak mau kami buat perbandingan beneran kayak gitu, kayak emang ngitung per gram-gramnya gitu. Kayak kurangin airnya, kurangin flavonoidnya, terus kata Pak Salendra kayak oh ya udah nggak usah kurangin, tapi kekentalannya. Kekentalannya ditambahin, terus oh ya iya gitu. Terus pas dibuat pas yang permennya. Terus baru kami mikir untuk kemasan dan desainnya. Oke. Kesulitan sepertinya tidak terbayang sehetik apa. Karena dengan tenggat waktu dan juga dikejar. Kira-kira berapa kali percobaan sampai menemukan produk yang diinginkan? Lebih dari 20 sih. Lebih. Dan bahan yang banyak sekali itu. Lebih dari 20 kali percobaan pemirsa, tapi mereka tidak putus asa. Cukup memotivasi untuk tidak berputus asa ya. Itu rasanya ada putus asanya nggak sih? Itu sih kayak itu kan tim kan, jadi pasti moodnya itu naik turun kan. Jadi kayak ada yang udahlah kayak gitu. Tapi kami kayak ini internasional loh kayak gitu. Nah jadi kayak nggak bisa kayak gini, harus coba lagi. Jadi kayak kami tuh shift-shiftan gitu, ada yang kerja, ada yang istirahat, karena mood itu kan susah kan untuk diatur, harus profesional juga kayak gitu. Itu sih. Oke. Berarti selain kesulitan ini, kesulitan
mood juga dong Iya, tentunya. betul. Karena betul. betul. Karena memang kalau nggak mood, entah yang Iya. capek, entah Iya. yang udahlah Iya. nggak usah gitu ya Ki ya. Karena ini tim juga, bukan Iya. kalau individu kan bisa ini sendiri gitu. Iya, betul. Kalau ini kan tim, jadi harus sama-sama ngerangkul lah kayak gitu. Betul. Dalam satu tim ada siapa aja mungkin disebutin, mungkin teman-temannya lagi nonton nih Ki. Jadi ada Muhammad, ada Junita, ada Weta, ada Dian. Itu semuanya dari kelas Kelas 12. Kelas 12, oke. Berarti ini penemuannya benar-benar mereka waktu pas mereka di kelas 12, Pak? Iya, betul. Oke. Dari sejauh ini nih Pak, pandangan sekolah terhadap anak-anak yang berprestasi, termasuk seperti Zaki, itu seperti apa Pak? Iya, saya sangat bersyukur sekali ya. Jadi kepala sekolah kami itu luar biasa sangat support ya untuk masalah lomba ini seperti itu ya. Jadi awalnya agak ragu juga karena kan untuk penelitian ini juga tidak mudah gitu ya, karena untuk menyiapkan bahannya, alatnya segala macam, dan alhamdulillah kepala sekolah sangat support sekali gitu ya. Apalagi kan kepala sekolah juga membentuk tim prestasi gitu ya, tim prestasi sekolah yang ada beberapa guru gitu ya. Jadi sampai ada koordinator prestasi yang kami sesama guru pun tim prestasi juga bahu-membahu untuk membantu siswa kita. Bahkan saya pendamping pun tidak saya sendiri, berdua dengan satu lagi Memlena. Memlena itu yang bagian untuk presentasi internasionalnya gitu ya. Sangat support sekali gitu ya. Apa kebutuhan, kemudian sampai kita juga kerjasama dengan rekan-rekanan gitu ya untuk support mereka gitu. Dan ini kan tim ya, tim berlima, dan mendampingi siswa-siswa berlima ini tidak mudah begitu ya. Ketika ini gagal, ini merasa drop, yang ini tetap semangat. Jadi saya juga pembimbing, udah seperti orang tua juga begitu. Betul Nah kan sekali. bagaimana ngasih motivasi, saya bilang ini tanggung loh nak, udah tinggal 227 tim lagi, saya bilang kan tanggung sedikit lagi gitu ya. Jadi kita kejar terus. Kepala sekolah juga karena ini perdana, pertama kali kita internasional, kepala sekolah tidak menargetkan apa-apa. Lolos ke internasional ini sudah suatu kebahagiaan tersendiri, kebanggaan tersendiri begitu ya. Jadi kepala sekolah tidak memberikan target apapun, nanti jadi malah beban. Yang penting siswa-siswa kita tampil secara maksimal gitu ya, tampil secara maksimal. Dan alhamdulillah ketika di nasional mereka memang gila-gilaan sekali gitu ya, benar-benar luar biasa gitu ya. Apalagi kan di nasional kita tidak sekedar presentasi saja, tapi kan kita juga disiapkan booth pameran. Kita harus mengisi pameran itu kita menampilkan produk, kita membuat dekor, kita membuat poster, kita membuat banner, kemudian kita menghias semuanya, nanti juri juga berkunjung, belum lagi dari masyarakat umum segalanya. Nah itu juga harus kita persiapkan matang-matang seperti itu. Bahkan walaupun kita sudah sampai di Bogor ya, walaupun kita sudah di hotel, malamnya itu kita masih mempersiapkan untuk dekor besok mau tampil itu, nah kan. Bahkan untuk rumput teki, rumput mutiara dan ketepeng itu karena kita takut susah mencari di Bogor, itu kita bawa dari Bengkulu. Dan ternyata pas ngebawanya itu harus izin karantina. Jadi kita izin karantina dulu, prosesnya panjang. Ternyata izin karantina untuk membawa tanaman hidup itu tidak boleh menggunakan tanah, tidak boleh menggunakan air. Tapi kita ingin membawanya dalam keadaan hidup. Nah itu juga bingung kan? PR besar kita juga, akhirnya kita mengatasinya itu di wadah untuk tanamannya itu kita kasih alas spon yang untuk nyuci itu kan. Jadi kita kasih air supaya kan sponnya kan nahan airnya di sana, iya, begitu. Betul. Nah jadi alhamdulillah pas sampai di Bengkulu rumput-rumputnya itu semuanya masih segar. Oke, ternyata rintangannya juga banyak ya Ki. Iya, panjang sekali. Panjang Iya. sekali. Oke, pemirsa, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi bareng Zaki dan Pak Salendra, tapi setelah jeda pariwara berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Berendam.